Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Sarina dengan NIM 20650039 kelas B. Dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wadi Musliwati dengan NIM 206500037. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai keamanan sistem operasi serta perancangan sistem operasi yang aman ditinjau sistem operasi Windows dan Linux. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja perancangan sistem operasi yang aman. Yang pertama itu ada lapisan fisik. Pada lapisan ini keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat. Beberapa di antaranya seperti membatasi akses fisik ke mesin dengan menyediakan akses masuk khusus ke ruangan komputer, penguncian komputer secara hardware, keamanan BIOS, keamanan bootloader. Untuk mengatasi terjadinya insiden pada lapisan ini terdapat dilakukan dengan backup data. Pemilihan piranti backup, misalnya hard disk eksternal, dan melakukan penjadwalan backup data. Sedangkan untuk mendeteksi gangguan fisik dapat dilakukan menggunakan log file, seperti log yang pendek atau tidak lengkap, log yang berisi waktu yang aneh, log dengan kepemilikan yang tidak tepat, catatan reboot atau restart, log yang hilang, dan sebagainya dapat diminimalisir dengan mengontrol akses ke sumber daya atau resource. Yang kedua, keamanan lokal. Pada lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya seperti memberi user fasilitas minimal yang diperlukan. Hati-hati terhadap saat atau dari mana user login atau tempat seharusnya user login. Pastikan dan hapus rekening mereka ketika tidak lagi membutuhkan akses. Yang ketiga yaitu keamanan root. Ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu, terutama perintah yang menggunakan globing. Yang keempat, keamanan file dan sistem file. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengamanan pada lapisan ini seperti directory home. User tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Lakukan setting limit sistem file, atur akses dan permission file. Read, Rita, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Kemudian yang kelima, keamanan password dan enkripsi. Pada keamanan password dan kernel merupakan keamanan mendasar yang sebaiknya diimplementasikan oleh semua pengguna. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu berhati-hati terhadap brute force attack yang membuat password yang baik. Selalu mengenkripsi file yang ditukarkan. Dilakukan pengamanan pada level tampilan seperti screen saver. Yang keenam, keamanan kernel. Kernel harus selalu update dan mengikuti review terhadap bugs atau kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Yang ketujuh, keamanan jaringan. Keamanan ini secara umum dapat dilakukan dengan mewaspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet, melakukan prosedur untuk mengecek integritas data, memverifikasi informasi DNS, melindungi network file system, menggunakan rifle wall untuk barrier antara jaringan private dengan jaringan eksternal. Berikutnya, tinjauan sistem operasi yang aman untuk Windows. Yang pertama yaitu Windows Firewall. Pada tahun 2001, Windows Firewall pertama kali diperkenalkan oleh OS Windows XP, dan sejak saat itu Windows Firewall terus mengalami peningkatan baik dari segi fitur maupun keamanan. Nama Windows Firewall adalah Internet Connection Firewall, namun sudah dirubah sejak Microsoft mengeluarkan Service Pack 2 untuk Windows XP. Pada versi pertama Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Program-program pada Windows ini akan secara otomatis membuat rules aturan di dalam Windows Firewall sehingga program tersebut bisa melakukan update. Namun apabila ada kejadian mencurigakan, Windows Firewall akan memberitahukan pengguna dengan sebuah Windows atau jendela apakah aplikasi tersebut layak untuk terkoneksi ke jaringan atau tidak.
Yang kedua yaitu Windows Update. Windows Update memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi patch atau menambal celah pada Windows 7. Update Windows biasanya dilakukan secara bertahap. Setelah update yang pertama, akan ada lagi update selanjutnya dan begitu seterusnya sampai keberadaan celah menjadi seminimal mungkin di Windows 7. Untuk melihat update apa saja yang sudah ditambahkan, kamu bisa klik View Update History pada Windows Update. Berikutnya, Windows Defender. Windows Defender adalah software antivirus internal yang sudah disediakan Windows secara gratis. Antivirus ini juga tidak kalah dengan antivirus hebat lainnya seperti Avast, Avira, AVG, atau apapun antivirus yang terkenal dan biasanya berbayar. Windows Defender pada Windows 8 akan selalu melakukan pengecekan update software ketika sedang online. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 4. Windows Hello. Windows Hello adalah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk login ke dalam Windows dengan menggunakan deteksi wajah, iris, dan sidik jari untuk membuka device. Kelima, BitLocker. BitLocker Drive Encryption adalah sebuah fitur enkripsi satu cakram penuh yang terdapat dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista. Windows 7 dan Windows versi 2008 yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Secara default, BitLocker Drive Encryption menggunakan algoritma AES dalam metode kode blok Krenning atau CBC dengan panjang inci 128 bit yang digabungkan dengan elemen diffuser untuk meningkatkan keamanannya. Dalam Windows Vista dan Windows 7, perangkat lunak ini hanya tersedia di edisi Ultimate dan Enterprise dan tidak ada pada edisi-edisi lainnya. Pada saat WinCheck 2006, Microsoft mendeklarasikan versi prarilis dari Windows Server 2008 yang mengandung dukungan terhadap partisi berisi data yang diamankan oleh BitLocker selain tentunya partisi berisi sistem operasi. Tinjauan terhadap sistem operasi yang aman terhadap Linux. Ditemukannya lubang keamanan atau security hello yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Selanjutnya B. Kesalahan konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau lupa, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan, misalnya mode permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password di sistem Unix secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. C. Menambahkan perangkat baru, hardware dan atau software yang menyebabkan penurunannya tingkat keamanan atau merubahnya metode untuk mengoperasikan sistem Linux Anda. Operasi dan administrator harus belajar lagi.
Dalam masa belajar ini banyak hal yang jauh dari sempurna. Misalnya, server atau software masih menggunakan konfigurasi awal dari founder dengan password yang sama. Dari sekian banyak jenis sistem operasi, Linux merupakan OS yang aman terhadap virus. Karena selain jumlah virus pada OS ini sangatlah minim sekali. OS Linux melakukan pengolahan keamanan yang sangat ketat sehingga biasanya dapat membuat virus tidak mampu beroperasi atau berjalan pada OS Linux ini. Dengan begitu, user bisa langsung menghapus virus dengan mudah melalui simbol delete. Linux juga memiliki kemampuan melakukan perbaiki hub atau yang cacat dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan Linux dikembangkan oleh sebuah komunikasi Linux di mana pada komunikasi Linux dapat memberikan saran dan melakukan perbaikan bug dan atau cacat dengan memenuhi melalui dokumentasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kira ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.